teman-teman bisa ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini. Dan teman-teman juga bisa ngejual kembali barang ini di marketplace Indonesia dengan harga yang segini. Jadi ketahuan kan untungnya berapa? Oke, jadi kita udah ada di kumpulan barang-barang yang baru aja nyampe dan udah disortir. Ini adalah barang-barang pengiriman via udara. Kita mau melihat satu contoh barang yang akan kita review nih. Kebetulan barangnya emang udah dibuka. Jadi ini dia barangnya ya. Ini adalah set panci atau set teflon. Jadi teman-teman bisa ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini. Dan teman-teman juga bisa ngejual kembali barang ini di marketplace Indonesia dengan harga yang segini. Jadi ketahuan kan untungnya berapa? Langsung aja kita review barangnya kayak gimana. Yuk! Nah gitu. Oke, jadi ini dia barangnya nih. Contoh barangnya, jadi dalam satu kotak ini tuh tersedia satu set dan itu isinya 3 panci ya teman-teman. 3 teflon ini, kalau ini cocok banget buat ibu-ibu yang emang doyan masak, yang emang doyan buat ada di dapur ya. Jadi ini bisa banget buat kalian buat coba beli barangnya dan jual kembali di marketplace Indonesia karena keuntungannya sangat tinggi kayak gitu. Oke, ini dia satu set dari panci tadi ya. Isinya ada 3. Teman-teman juga bisa lihat di sini kualitasnya sangat baik. Jadi jangan diragukan lagi teman-teman kayak gitu. Oke, nih kita masukin lagi nih karena ini barang member. Oke, barang lainnya yang akan kita coba untuk review adalah meja lipat nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sadar, kita beberapa kali nge-review produk dan salah satunya adalah meja lipat. Dan meja lipat ini masih menjadi barang unggulan ya untuk member-member kami di importer.id. Kita langsung aja tengok barangnya, ini dia barangnya. Kita langsung lihat dalamnya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Oke, untuk untuk meja lipat ini teman-teman bisa ngedapetin, ini cocok banget nih buat mahasiswa, buat anak rantau yang minimalis banget barang-barangnya di kos-kosan, bisa langsung pakai ini aja. Jadi nggak perlu repot-repot, ini juga mungkin bisa dibawa-bawa kemana-mana kalau misalnya teman-teman mau ngerjain di outdoor kayak gitu. Nih contoh barangnya kayak gini nih. Materialnya dari kayu ya, materialnya dari kayu dan dari aluminium. Jadi bakalan cukup kuat buat nampung benda-benda yang ada di atasnya kayak gitu. Susah BAB. Minum Dulcolax. Menstimulasi gerakan usus untuk hasil yang efektif dalam semalam. Susah BAB itu berat. Sebagai konten kreator nih ya, kalau misalkan kita nggak upload secara aktif, terus kita jarang upload gitu dalam jangka waktu yang kurang lebih, terus kalau di suspend atau dapat peringatan tuh channelnya bisa balik lagi nggak jadi subscriber kita atau Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah teman-teman, di video kali ini aku pengen ngejelasin kepada kalian penyebab atau kenapa sih subscriber aku bisa hilang. Nah kalau diantara kalian ada yang pernah mengalami hal tersebut, tenang aja teman-teman, kalian gak sendirian, karena aku juga pernah mengalaminya dan aku udah tahu penyebabnya apa aja sehingga aku bisa menemukan solusinya. Kalau kalian penasaran, sebelum aku menjelaskannya, silahkan kalian klik tombol merah yang ada di bawah tulisan subscribe atau berlangganan agar kalian gak pernah ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi penting yang ada di channel aku. Sama teman-teman semuanya bahwa setiap Sabtu malam Minggu jam 19.30 di IG story aku melakukan Q&A terkait YouTube teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya, silahkan kalian ikutan open Q&A di Instagram story aku. Karena kalau di YouTube itu kita nggak boleh terlalu sering chit-chat, karena YouTube itu bukan sosial media. Nanti kita bisa diidentifikasi sebagai komentar spam. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman, kita kehilangan subscriber itu ada 2 faktor besar. Yang pertama adalah karena subscriber itu sendiri yang unsub. Kemudian yang kedua adalah karena dihapus oleh pihak YouTube. Sebelum aku menjelaskan kedua
keduanya lebih detail, aku pengen ngasih tahu kepada kalian karena ada yang nanya ini, kira-kira berapa sih jumlah subscriber yang hilang? Kalau kalian yang nanya seperti itu, jawabannya adalah beda-beda ya masing-masing channel. Kalau aku pribadi, aku ada di angka ratusan. Tapi kalau kalian sendiri, aku nggak tahu di angka berapa. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kira-kira kalian pernah nggak kehilangan subscriber dan berapa jumlahnya, teman-teman? Biar kita sama-sama sharing gitu ya. Oke. Iya. Tadi aku udah bilang kan kalau kita itu punya dua faktor yang mempengaruhi. Satu adalah unsub, dua itu adalah dihapus sama pihak YouTube. Tapi kalau misalkan kayak aku nih kehilangan di angka ratusan, mungkin gak sih mereka itu unsub secara berjamaah gitu ya? Di angka ratusan itu mungkin aja sih sebenarnya, tapi bisa juga nggak mungkin teman-teman. Jadi aku nggak akan terlalu bahas terkait kenapa mereka itu unsubscribe channel aku. Mungkin ada kesalahan di akunya sendiri, bahkan mereka bisa bosen gitu ya. Tapi kalian bosen gak sih sama channel aku? Bosen gak sama aku teman-teman? Enggak kan? Enggak dong. Oke. Jadi aku pengen bahas lebih dalam terkait yang penyebab-penyebabnya secara detail. Kenapa YouTube itu bisa menghapus subscriber kita, teman-teman? Jadi kalau misalkan yang pertama alasannya adalah kalian pasti main sub for sub, ya kan? Ya dong, pastikan, pasti dong. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian itu main sub for sub ya otomatis dan sudah jelas banget gitu, itu bakal dihapus oleh pihak YouTube-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan subscriber kalian itu main sub for sub, apa kalian sendiri main sub for sub gitu ya, back, permanen, support, atau subscribe balik, like balik, atau seperti apa, itu otomatis akan kedetek oleh pihak YouTube-nya teman-teman. Dan itu akan dikategorikan sebagai subscriber yang tidak valid oleh pihak YouTube-nya. Dan YouTube itu biasanya melakukan penghapusan setahun 2 kali, di pertengahan tahun dan di akhir tahun teman-teman. Jadi aku kemarin kehilangan itu di akhir tahun, di Desember 2018 aku kehilangan beberapa subscriber aku, dan ternyata setelah aku temu usut gitu ya, ternyata penyebabnya adalah sub for sub gitu. Karena aku di awal jujurnya selama 3 hari aku pernah main sub for sub, dan itu mungkin dapet lah 100 kalau nggak salah, 100 apa ya, 100-an sih teman-teman kayak gitu. Jadi bener-bener itu pengaruh banget sub for sub ya. Maksudnya aku tuh daripada kalian udah main sub for sub capek-capek kan, harus share link sana sini, harus komen ini itu, dan ujung-ujungnya mereka meninggalkan kalian, sakit kan teman-teman. Ditinggal tuh sakit, apalagi sama subscriber yang jumlahnya itu 100-an, itu sakit banget pastinya. Udah mau nyampe 1000 subscriber ya tiba-tiba hilang, itu kan gak enak banget rasanya teman-teman. Jadi pastikan kalian berhenti dari sub for sub. Dan kalaupun kalian gak bisa berhenti dari sub for sub, saran dari aku silahkan kalian menggunakan kata-kata yang gak dideteksi, gak mudah dideteksi oleh pihak YouTube-nya. Kalau kayak kata subscribe, kemudian like, support, permanen, subback, itu mungkin udah kedetek ya sama pihak YouTube-nya. Jadi saran aku gunakan kata-kata yang lain lah, kata-kata yang mungkin susah banget untuk dideteksi. Kalau bisa kalian pakai bahasa daerah kalian sendiri kali ya gitu. Itu penyebab yang pertama. Kemudian untuk penyebab yang kedua adalah subscriber kalian itu ada kesalahan sama pihak YouTube, entah itu dapat peringatan, entah itu disuspend atau dihapuskan channelnya karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh subscriber kalian di dalam channelnya gitu. Jadi itu bukan kesalahan kalian ya. Kalau super sub tadi kan kalian terlibat tuh, kesalahan kalian juga. Tapi kalau misalkan untuk suspend atau peringatan ini itu pure kesalahan
aku mau pergi wangi masak. Wangi masak ini bawa. Aku mau masak mudeng. Soalnya itu makan sama lu, tak berani makan. Sedangkan sama lu tak beli gone. Aduh, irung apa-apa. Kamu tidak iya mulai nang sebab lho dan ya ora apa ini kena apa na lu nak kena. Oke bosku, kalau kita berbicara tentang Rise Season 18 Mobile Legends, jika kalian berada di Advance Server, Rise Season 18 akan dilakukan tanggal 5 Desember 2020 kemarin. Tepatnya di hari Sabtu jam 3 sore. Nah, untuk publik server sendiri, kabarnya sih akan dimulai pada presetan Season 17 ke Season 18 pada hari Sabtu Desember 2020. Kalian bisa cek aja infonya di Mobile Legends. Ini bagi yang di original server ya bosku. Sayangnya pergantian season ini akan dibarengi dengan penurunan tier atau pangkat rank secara massal. Jadi segala usaha kalian nih untuk meningkatkan pangkat pada season ini akan di-reset sesuai dengan peraturan Muntun dong. Tapi tenang, sebuah skin eksklusif dan ribuan battle point akan dihadiahkan kepada kalian menjelang pergantian season nanti. Tujuan penyesuaian tier atau reset rank ini tentunya agar permainan menjadi menarik dan lebih kompetitif. Coba bayangkan ya, kalau misalnya nggak ada reset rank, player yang udah ada di rank tertinggi dengan bintang yang ratusan nih, bahkan ribuan, tentu bakalan merasa bosan karena lawannya cuma itu-itu aja. Yang badak pasti bakalan ketemu badak lagi, yang legend pasti bakalan ketemu badak juga. Mau ke mythic, malah kena Muntun Dark System. Walah, nasib ya. Kenalkan, ini Aska dari kota Surabaya. Mari anak-anak kita... Sementara berbicara kapan reset season 18 Mobile Legends, ini akan terjadi setelah reset season di Advance Server atau bisa disebut dengan Test Server pada tanggal 5 Desember 2020. Nah, sedangkan untuk Original Server, Mobile Legends akan direset pada 6 Desember 2020 mendatang, tepatnya di hari Sabtu jam 3 sore. Jadi masih banyak cukup waktu untuk naikin rank setinggi-tingginya dalam waktu 1 minggu bagi player publik atau original server. Nah, dengan melihat penyesuaian tier berikut ini, tentu kamu bisa tahu di tier apa kamu akan diturunkan untuk mengarungi musim baru di season 19.
Dari bunga-bunga sampai investasi reksadana, Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dari modal usaha. Terus anak-anak. Terus pakai apa kita? Main Lolita Demek gimana sih? Oh hell no! Sebelum masuk ke video, aku mau kasih tahu nih aplikasi yang sering aku pakai untuk download video di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Fitbit ini aplikasi musik dan video downloader nomor 1 yang udah publis dari tahun 2013. Sekarang total penggunanya itu udah 300 juta loh. Recommended banget kan? Di Fitbit ini gratis ya. Mau nonton, mau download, pokoknya semuanya gratis. Aku kasih tahu nih cara pakainya gimana. Pertama, kalian download aplikasi Fitbit di Google. Search di Google ya, tidak ada di Google Play. Setelah di-download, kita buka aplikasi Fitbit. Terus tulis video yang mau kamu download. Setelah itu, klik deh tombol download. Nah, ada pilihannya nih, mau kualitas yang mana. Tinggal pilih sesuai yang kalian mau, terus tinggal unduh atau download deh. Gampang banget kan? Buat kalian yang mau download aplikasi Fitbit ini, kalian bisa langsung ke situs Fitbit atau klik link di deskripsi bawah ya. Ya seru loh itu deh. Aduh, beda valir. Males. Gas. Jangan ngetrol biar bisa meeting. Bisa ini kita digendong sama mereka. Gendong ya bang. Oke. Ada ibu-ibu guys. Bayar, tiket bayar. Kita main Lolita deh. Bayar loh. Retri ngasih. Masa Lolita Retri? Execute. Oh, 3 execute. Kita lihat
lihat apakah kita berhasil naik ke Mythic. Angsa lu atas. Emon lu. Ya, udahlah. Ah, Nah.